Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Syekh Ali Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang membahas tentang kemudahan agama Islam yang secara khusus diperuntukkan oleh para pemuda, namun juga manfaatnya bisa kita rasakan secara umum agar kita benar-benar tahu bahwasanya Islam adalah agama yang mudah, bukan agama yang sulit. Dan melanjutkan yaitu pembahasan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam sejarah kehidupan beliau secara singkat. Poin yang ke-9, qala al-muallif rahimahullah, wa bada'a al-islamu bil intishari sari'an, dan Islam mulai tersebar dengan sangat cepat. Fa'amana bihi ba'du ahli Yathrib, maka berimanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian ahli Yathrib. Yathrib yaitu nama terdahulu dari kota Madinah. Wa'adu ilaiha, lalu mereka kembali ke kota Madinah. Ini mengisyaratkan apa yang terjadi di tahun ke-11 Hijriyah. Awal mula Islam tersebar di kota Madinah, yaitu datang 6 orang pemuda di musim haji. Lalu di suatu malam ketika mereka bermalam di Mina, mereka didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam kepada mereka atas izin Allah. Ke-6 pemuda tersebut langsung masuk Islam. Padahal sebelumnya di tahun ke-10 dan 11 ke-10 atau ke-11 masa kenabian, Nabi SAW tatkala berdakwah keluar kota Mekah untuk pertama kalinya menuju kota Taif, maka tidak ada seorang pun yang menerima Islam. Tidak ada satupun yang menerima Islam, kecuali satu orang pelayan dari seorang yang memiliki kebun yang ada di luar kota Taif ketika Nabi sempat beristirahat, kalau nggak salah namanya Addas. Dia berasal dari negerinya Nabi Yunus alaihissalam. Dia masuk Islam meskipun majikannya itu tetap di atas kesyirikan. Itu saja. Selebihnya tidak ada penduduk Taif yang masuk Islam sama sekali. Nah, tidak disangka ketika musim haji di tahun ke-11 masa kenabian, datang 6 orang penduduk kota Madinah, lebih tepatnya pemuda kota Madinah, itu berhaji, kemudian bertemu dengan Nabi SAW. Allah mudahkan hati mereka untuk menerima Islam.
Wa'adu ilaiha, lalu 6 orang ini kembali ke kampung halamannya kota Madinah. Tsumma ja'ahu minha 12 rajulan. Kemudian datang lagi menemui beliau minha, dari kota Madinah, 12 rajulan, 12 orang. Fa'amanu bih, lalu mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 12 orang ini, 5 orang di antara mereka adalah orang yang datang di tahun sebelumnya dari 6 itu. Ya, di tahun sebelumnya ada 6 orang yang datang dan masuk Islam. Di tahun berikutnya dari 6 orang ini 5 yang datang, yang 1 absen. Kalau nggak salah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir nggak ikut di tahun ke-12 tersebut. Tapi ditambah lagi 7 orang yang lain. Ya, perincian nama-namanya bisa dilihat di dalam pelajaran Sirah Nabawiyah. Jadi 12 orang datang ke kota Mekah sama di musim haji, lalu mereka semua beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang tercatat di dalam sejarah, kalau pernah dengar itu Baiat Aqabah yang pertama. Karena baiat ini letaknya terjadi di daerah yang bernama Aqabah yang ada di Mina. 12 orang bersumpah dengan nama Allah untuk janji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya. Nah, setelah 12 orang ini membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ba'atsa ma'ahum ba'dha ashabihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus bersama dengan mereka sebagian sahabat-sahabatnya, liyu'allimahum ahkamal Islam, untuk mengajarkan kepada mereka hukum-hukum Islam, wa syara'i al-Qur'an, dan syariat-syariat Al-Qur'an. Ya, jadi 12 orang ini ketika kembali ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa sahabat untuk menemani mereka berdakwah. Dan di antara dakwah yang paling sukses pada masa ini yaitu dakwahnya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu, yang saat itu beliau ditemani oleh sahabat As'ad bin Zurarah. Jadi sahabat As'ad bin Zurarah ini sahabat Ansar, sahabat penduduk kota Madinah. Nabi SAW mengutus bersama dengan beliau sahabat Mus'ab bin Umair, seorang yaitu sahabat yang berasal dari Mekah. Disitulah mereka berdua, ya bisa kita katakan, berkolaborasi antara sahabat Muhajirin dan Ansar, meskipun saat itu belum dikenal istilah Muhajirin karena belum ada hijrah. Mus'ab bin Umair, sahabat seorang ahli qiraah yang diutus oleh Nabi SAW, berasal dari kota Mekah, sedangkan As'ad bin Zurarah sebagai tuan rumahnya yang dia akan menunjukkan jalan-jalan dakwah. Nah, di antara kisah tersukses dakwah mereka adalah masuk Islamnya seorang sahabat yang mulia yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad yaitu salah satu pemimpin atau tokoh utama dari suku Aus, yang mana ketika Mus'ab bin Umair ya ingin berdialog atau ingin berbincang-bincang dengan sahabat Sa'ad bin Mu'ad yang saat itu belum masuk Islam, bahkan ingin mengusir. Karena kisahnya itu sahabat Mus'ab bin Umair datang di kebun mereka, kebunnya Bani Abdul Ashhal, yaitu kebunnya sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Maka sahabat Sa'ad bin Mu'ad dan juga sahabat Usaid bin Hudair yang juga belum masuk Islam saat itu, dua-duanya ini tokoh utama. Maka mereka berdua ini ingin untuk mengusir siapa namanya? Mus'ab bin Umair dan juga sahabat As'ad bin Zurarah. Ada ngapain mereka ada di perkebunan kita, kan gitu. Namun ternyata datanglah sahabat Usaid bin Hudair mau mengusir, ternyata masuk Islam. Ya, nah setelah itu gantian sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Nah, ini yang pemimpin utamanya. Nah, Mus'ab bin Umair
atau sahabat As'ad bin Zurarah selaku tuan rumah itu sempat berkata kepada sahabat Mus'ab bin Umair. Beliau mengatakan, ja'aka wallahi sayyidun min waraihi qaumuhu in yattabi'ka lam yatakhallaf minhum ahadun. Bentar lagi akan datang pemimpin suatu kaum. Kalau seandainya orang ini ikut kamu masuk Islam, nggak ada seorang pun kaumnya yang terlewat sedikit pun. Dijamin seluruh kaumnya masuk apa? Islam. Dialah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Datanglah sahabat bin Mu'adz yang awalnya ingin mengusir, tapi dengan izin Allah sahabat Mus'ab bin Umair bisa meyakinkan Islam hingga akhirnya Allah membuka hatinya menerima dakwah Islam. Nah, setelah sahabat Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, dia kembali kepada kaumnya lalu membicarakan tentang hal ini. Bagaimana menurut kalian dengan agama ini? Dan ternyata seperti perkataan sahabat As'ad bin Zurarah, semua masuk Islam, tidak ada yang tertinggal kecuali satu orang, kalau nggak salah namanya Usairim. Nanti pada akhirnya dia masuk Islam pula setelah atau saat perang Uhud. Dan masuk Islamnya itu sebentar, setelah itu jihad, setelah itu meninggal. Ya, sampai Nabi mengatakan dia beramal dengan amalan yang sedikit tapi pahalanya banyak. Ya, bayangkan perang Uhud dengan kejadian ini di tahun ke-12 Sahih. Tahun ke-12 masa kenabian, perang Uhud tahun ke-3 Hijriah, berarti 4 tahun. 4 tahun dia belum masuk Islam, padahal seluruh kaumnya masuk Islam. Satu orang yang namanya Usairim kalau nggak salah. 4 tahun dia di atas kesyirikan. Ternyata saat perang Uhud, insya Allah kalau nggak salah ya, kalau salah dikoreksi nanti, dia masuk Islam. Tidak lama setelah itu ikut perang, meninggal dunia. Sampai Nabi SAW mengatakan dia telah beramal dengan amalan yang sedikit tapi pahalanya banyak. Nah, kesimpulannya benar apa yang dikatakan oleh sahabat As'ad bin Zurarah selaku utusan dakwahnya Mus'ab bin Umair di kota Madinah. Tidak ada seorang pun dari pengikut sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang tidak masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Taib. 6. Wa ba'da muddatin wajizatin intashara al-Islamu fi Yathrib. Maka setelah tempo waktu yang sangat singkat menyebarlah Islam di kota Yathrib. Di kota apa? Madinah. Faja'ahu minha jam'un min ahliha. Maka datang lagi menemui beliau sallallahu alaihi wasallam minha dari kota Madinah, jam'un min ahliha, sekelompok penduduk kota Madinah. Tahun depannya lagi, ya, yaitu tahun ke-13 masa kenabian. Detik-detik menjelang hijrahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'auhu wa man ma'ahu min ashabihi ilal hijrah. Maka penduduk kota Madinah yang datang, yang sudah masuk Islam ini ya, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengajak beliau dan para sahabatnya untuk hijrah. Ya, ilaihim, menuju mereka, muahidina iyah, untuk memberikan janjinya kepada beliau, ala difa'i anhu wa nusratihi, untuk membela beliau dan senantiasa menolong beliau. Nah, ini isyarat terjadinya baiat Aqabah yang kedua. Ya, yang dihadiri kurang lebih 70 sekian kaum muslimin penduduk kota Madinah, membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk setia mendengar dan taat dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai titik darah penghabisan. Ya, kalau mau kita lihat kisahnya ya silakan membuka ya sejarah Nabi SAW tentang baiat Aqabah yang kedua. Ya, jadi kesimpulannya Islamnya penduduk kota Madinah itu bisa kita katakan diawali dengan kedatangan 6 pemuda. 6 gini ya. 6 pemuda di tahun ke-11 masa kenabian. Bukan Hijriah ya. Tahun ke-11 masa kenabian. Masuk Islam, mereka pulang ke kota Madinah, menyampaikan Islam semampu mereka. Tahun depannya, tahun ke-12 datang berapa? 12 orang. Dari situlah mereka membaiat Nabi SAW dengan baiat Al-Aqabah yang pertama. Dari situ Nabi mengutus sahabat Mus'ab bin Umair untuk
ke kota Madinah berdakwah. Semakin banyak yang datang, semakin banyak yang masuk Islam. Di tahun berikutnya, tahun ke-13 masa kenabian, datang berapa? 70 orang yang mereka sudah masuk Islam. Meskipun itu bercampur dengan orang-orang musyrik kota Madinah. Sampai kisahnya, ketika mereka mau bertemu dengan Nabi SAW di suatu malam, mereka itu pura-pura tidur di malam hari. 70 orang kaum muslimin yang terpisah tenda-tendanya, itu mereka masih bergabung dengan apa? Dengan orang-orang musyrik kota Madinah. Bahkan di antara mereka ada gembong munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, selaku bahasa kita mungkin pemimpin rombongan. Ya. Nah, sempat tercium kalau akan ada pertemuan rahasia antara kaum muslimin penduduk kota Madinah dengan Nabi SAW di suatu malam. Sempat tercium, tapi Allah mentakdirkan tidak terjadi apa-apa. Akhirnya 70 orang itu berkumpul di suatu tempat, janjian dengan Nabi SAW, mengendap-endap. Setelah pura-pura tidur di malam hari, akhirnya mereka membaiat Nabi SAW. Dan di situ juga ada paman Nabi Abu Talib yang mengultimatum orang-orang Madinah, kalian kalau datang ke sini mau mengajak keponakan saya, ya, lalu kalian bawa, tapi ketika dia diserang kalian tinggalkan, jangan macam-macam. Ini bahasa saya kurang lebih seperti itu, ya. Di mengultimatum, kalau kalian mau ngajak keponakan saya, siapa? Muhammad. Abu Talib kan pamannya. Kalau kalian mau mengajak keponakan saya, lindungi sampai mati. Bahasa kita seperti itu. Ya, jangan sampai kalian bawa keponakan saya ini, lalu ketika diserang musuh kalian tinggalkan, kalian campakkan. Kalau seperti itu yang akan kalian lakukan, sejak sekarang jangan dekati dia. Biarkan dia di sini, dia aman bersama kami. Ya. Dia aman bersama kami. Nah, itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, afwan, bukan Abu Talib ya. Abu Talib sudah meninggal tahun 10 Hijriah atau 10 masa kenabian. Paman Nabi yang lain kalau tidak salah. Jadi paman Nabi yang lain yang mengultimatum orang-orang Madinah, kalau kalian membawa Muhammad, maka bawalah dan lindungi sampai apa? Sampai titik darah penghabisan. Nah, dari situlah mereka akhirnya membaiat Nabi SAW dengan baiat Aqabah yang kedua. Nah, setelah selesai mereka berpisah, mereka kembali ke tenda-tenda mereka. Saat itulah sempat ada suara dari syaitan yang disebutkan dalam sejarah yang mengatakan kalau terjadi pertemuan antara orang-orang Sobi'i bersama Muhammad. Orang-orang Sobi'i itu ibarat yaitu orang Islam, karena bagi mereka Islam itu agama yang baru. Jadi orang-orang yang murtad dari agama nenek moyang disebut dengan Sobi'i. Ya, telah terjadi pertemuan rahasia antara orang-orang Sobi'i, maksudnya kaum muslimin kota Madinah, dengan Muhammad semalam. Dan ketika itu para pemuka Quraisy mendatangi orang-orang Madinah yang saat itu dipimpin oleh siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Mengatakan kepadanya, ada pertemuan rahasia ini antara warga kota Madinah sebagiannya dengan Muhammad. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul menangkal, oh enggak ada. Kalau seandainya mereka melakukan itu, mereka akan bicara kepadaku, karena Abdullah bin Ubay bin Salul merasa dirinya itu masih dihargai. Ya, jadi ini diantara hikmah ketidaktahuan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ia merasa tidak akan berani rakyatnya itu melangkahi dirinya. Padahal nyatanya berani. Nyatanya 70 orang sekian itu berani untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan Nabi SAW tanpa sepengetahuan dia. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi kaum muslimin yang membaiat Nabi SAW dengan baiat Aqabah yang kedua. Nah, setelah itu berangsur-angsur kaum muslimin penduduk kota Mekah hijrah ke kota Madinah. Ya. Nah, itulah sejarah singkat bagaimana Islam itu bisa sampai di kota Madinah hingga sekarang. Baik, poin yang ke-10. Qala al-muallif rahimahullah, istajaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'wata ahli Yathrib. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi panggilan
memenuhi undangan penduduk kota Madinah. Undangan untuk apa? Hijrah. Jadi sekali lagi, memang hijrah ini adalah perintah Allah kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini dimulai dari inisiatif penduduk kota Madinah untuk membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tahu dakwah Nabi di Mekah itu stagnan, berhenti. Yang tadi kita sampaikan, ya, sampai dakwah di kota Taif pun gagal. Secara hasil itu gagal. Ya. Ditambah lagi Nabi semakin tertekan, Nabi semakin diintimidasi, sepeninggal Abu Thalib dan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, kekuatannya pun berkurang. Nah, disitulah kaum muslimin penduduk kota Madinah ingin untuk membawa Nabi SAW tinggal bersama mereka. Nah, ini akhirnya dipenuhi oleh Nabi SAW. Fa'amara ashabahu bil khuruj min Makkah. Maka beliau memerintahkan para sahabatnya untuk keluar dari kota Makkah. Tsumma lahiqahum, kemudian baru Nabi SAW menyusul mereka. Falamma alimat Quraisyun bi khabari hijratihi, maka ketika orang-orang Quraisy mengetahui kabar hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'atsat ilaihi man yaqtuluhu. Orang Quraisy pun mengirim utusan untuk membunuh beliau. Ini juga bisa dibaca kisahnya tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ya. Nabi nggak langsung hijrah, tapi sempat berdiam dulu 3 hari kalau tidak salah di gua apa? Thaur. Di gua Thaur, di Jabal Thaur, Gunung Thaur, yang di sana ada gua, ya gua Thaur. Hampir saja terlihat, namun Allah palingkan pandangan orang-orang Quraisy sehingga Nabi SAW tidak diketemukan oleh mereka. Nah, setelah itu orang-orang Quraisy melakukan sayembara. Kalau nggak salah, siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati akan diberi hadiah 100 ekor unta. Ini sayembara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Fanajjahullahu subhanahu minhum, namun akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan beliau dari orang-orang Quraisy. Taib. Kemudian falamma dakhala Yathribah, maka tatkala beliau masuk kota Yathrib, ketika beliau tiba di kota Madinah, waqad summiyat ba'da dzalika al-Madinatal Munawwarah, dan sungguh setelah itu kota Yathrib itu dinamakan dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah, kota Al-Munawwarah yang bercahaya. Ini arti dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Meskipun sebagian para ulama lebih menyukai nama Al-Madinah An-Nabawiyah. Al-Madinah An-Nabawiyah artinya kotanya Nabi. Ya. Istaqbalahu ahluha, maka ketika Nabi datang, penduduk kota Madinah pun menyambut beliau. Wa bana fiha masjidahul masyhur al-Masjidun Nabawi. Beliau di sana membangun masjidnya yang masyhur, yaitu Masjid Nabawi. Meskipun sebenarnya ini bukan masjid pertama yang dibangun Nabi SAW. Masjid pertama yang dibangun Nabi siapa? Masjid apa? Masjid Quba. Masjid Quba. Ya. Beberapa hari beliau tinggal di Quba, lalu pada hari Jumat baru beliau masuk lagi lebih dalam ke kota Madinah sampai tiba di suatu tempat yang Allah perintahkan, yang di situ akhirnya dibangun Masjid Nabawi. Jadi masjid pertama yang dibangun Nabi SAW itu Masjid Quba, baru setelah itu Masjid Nabawi. Wa jahara bi nashril islami wad da'wati ilaih. Di kota Madinah dan juga di Masjid Nabawi, Nabi SAW menyebarkan Islam secara terang-terangan dan berdakwah kepadanya. Waqad hawalat Quraisyun katsiran an tamna' da'watahu, dan sungguh orang-orang Quraisy masih berupaya
dengan banyak upaya untuk menghalangi dakwah beliau minal intishar, dari semakin menyebarnya. Ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau kita perhatikan ya, entah apa yang ada di benak mereka kalau bukan kedengkian dan kehasadan. Jadi Nabi SAW berdakwah di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun. Dan ketika Nabi berdakwah itu Nabi dibencinya bukan main. Mereka tidak suka dengan dakwahnya Nabi SAW. Nah, kalau kita pikir secara logika, harusnya ketika ada orang yang dibenci ini sudah keluar dari kota mereka, harusnya kan senang. Sudah nggak ada lagi apa bahasa mereka yang mengacau di kota Mekah. Tapi nyatanya apa, mereka nggak ridho. Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, mereka nggak ridho, sampai akhirnya melakukan pencarian besar-besaran dengan sayembara tadi. Dan sebelumnya juga di tahun ke-5 atau sampai ke-7 masa kenabian, sahabat sebagian hijrah kemana? Ke negeri Habasyah. Ini ada lagi kisahnya. Kalau memang kaum muslimin itu dianggap mengganggu kondisi masyarakat Mekah, kenapa ketika mereka lari ke kota Habasyah kok dikejar? Kok sampai dikirim 2 orang utusan berupaya untuk membujuk Raja Najasyi agar mengembalikan kaum muslimin ke negeri Mekah. Ya. Namun akhirnya Raja Najasyi berhasil mempertahankan kaum muslimin tinggal di sana dengan aman. Nah, maksud saya, kenapa mereka kok keberatan kalau ada orang-orang Islam yang keluar dari Mekah? Padahal mereka apa? Dianggap sebagai, ya katakanlah pengganggu. Dianggap sebagai orang-orang yang bermasalah. Nah, ditambah lagi ketika Nabi hijrah, kenapa mereka tidak ridho? Nah, sudah hijrah pun kenapa kok masih dikejar-kejar? Kenapa enggak hidup ayam tentrem? Ya, Mekah sudah berhasil mereka kuasai, tidak ada lagi umat Islam di sana, dan Nabi membangun kehidupan baru di kota Madinah. Tapi nyatanya orang-orang Quraisy masih mengejar Nabi SAW. Ya, jadi mereka nggak ridho kalau Islam itu berkembang, itu intinya. Mereka nggak ridho kalau Nabi SAW berhasil dakwahnya. Meskipun sudah tidak dakwah di mana? Mekah. Tapi mereka mendengar semakin banyak umat Islam, ya seakan-akan kupingnya itu panas. Itulah yang mereka upayakan, mencari cara untuk tetap menyerang Nabi SAW. Wasta'malul quwwata fi dzalik, bahkan mereka yaitu mempergunakan kekuatan dalam hal demikian. Lakin Allah Subhanahu wa taala kana yansuruhu alaihim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menolong beliau dari serangan-serangan mereka. Poin ke-11. Qala al-muallif rahimahullah wa kanatil ma'rakatul ula, dan di antara peperangan pertama bainahu wa baina Quraisy, antara beliau yaitu kaum muslimin dan orang-orang Quraisy, fi Badrin, yaitu perang Badar. Perang Badar sebenarnya bukan perang pertama jemaah. Ada perang-perang yang lain. Tetapi kalau dilihat dari peperangan antara Nabi dengan orang-orang Quraisy dan peperangan yang besar, maka perang Badar adalah perang pertama yang terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Dan Badr adalah wahya maudhi'un bijanibil Madinah, suatu tempat yang ada di sisi kota Madinah, yang diambil dari nama mata air Badr, sumur. Fanasarahullahu alaihim nasran kabira, maka Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, kepada Nabi SAW atas yaitu orang-orang musyrik Quraisy dengan pertolongan yang besar. Dan lagi-lagi kalau mau lihat sejarah perang Badar, silakan buka Sirah Nabawiyah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan 300-an pasukan yang kurang lengkap persenjataannya melawan 1000 pasukan Quraisy yang lengkap persenjataannya.
Ini masyhur ya. Wa bada'at ghazawatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'arikuhu ma'al kuffar. Setelah perang Badar mulailah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain bersama dengan orang-orang kafir. Tazdadu ma'asdiyadi quwwatil Islam, seiring dengan bertambahnya kekuatan Islam. Fakanat ghazwatu Uhudin, ada perang Uhud ya di tahun ke-3 Hijriah. Wa ghazwatul Khandaq, perang Khandaq, atau disebut juga perang Ahzab. Perang Khandaq karena diambil dari strategi kaum muslimin menghalau pasukan musuh dengan membuat khandaq. Apa khandaq? Parit. Ya, di tahun ke-5 Hijriah. Dan disebut juga dengan perang Ahzab. Perang dengan banyak golongan. Karena di situ bukan hanya kaum musyrikin saja yang berperang melawan Nabi SAW, ada bani-bani yang lain, termasuk Bani Ghatafan. Dari dalam kota Madinah juga apa? Diserang oleh Bani Quraidah, yaitu Yahudi Bani Quraidah. Wa ghazwatu Hunain, ada lagi perang Hunain yang terjadi tahun ke-9 Hijriah, wa ghairuha, dan yang lainnya. Ini di antara perang-perang besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin ke-12. Qala al-muallif rahimahullah, wa fi sabili nasyril Islam, dan di tengah-tengah penyebaran agama Islam, ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sebagian para sahabatnya ila Kisra, ke Kisra. Kisra itu nama pemimpin apa ini? Kaum apa ini? Hah? Majusi? Iya. Wa Kaisar, Kaisar Romawi, Persia, Kisra Persia. Kisra itu adalah julukan bagi raja Persia. Ini bukan nama orang ya, julukan bagi raja Persia. Sebagaimana Kaisar itu julukan bagi raja Romawi. Ya, ada Kaisar Heraklius, ada Kaisar apa. Wan Najasi, demikian pula dengan Najasi, ini julukan bagi raja apa? Habasyah, Afrika, Ethiopia. Wa ghairihim, dan selain mereka, min uzama'il muluk, dari para pembesar kerajaan-kerajaan kufar, yad'uhum ilal Islam, yang Nabi mengutus para sahabatnya untuk mengajak mereka kepada Islam. Nah ini poin ke-13. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa fi sanati tsaminati lil hijrah, dan pada tahun ke-8 Hijriah, fatahal muslimuna Makkah, kaum muslimin berhasil membuka kota Makkah, menguasai kota Makkah. Allati syahidat asla risalatil Islam, yang merupakan kota yang menyaksikan asal risalah Islam. Asalnya Islam ya dari Mekah. Ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira. Namun berkembangnya Islam di kota Madinah. Dan seiring perjalanan waktu di tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW berhasil menguasai dan menaklukkan kembali kota Mekah. Maka kota Mekah adalah kota yang menyaksikan asal munculnya risalah Islam. Lakinna ahlaha harabu nabiyal Islam, tetapi penduduknya memerangi nabinya Islam. Wa dhayaquhu mudayaqatan kabiratan, lalu yaitu menghimpit Nabi SAW dengan himpitan yang sangat besar, mendesak Nabi sampai akhirnya Nabi hijrah. Ini bukti kalau mereka orang-orang Quraisy benar-benar yaitu mengintimidasi Nabi SAW. Wa kanat hina idzin tu'addu min akbari amakina tajammu'i atau amakini tajammu'i al-musyrikin wal kuffar min Quraisyin wa ghairihim. Dan kota Mekah saat itu ya, kota Mekah saat itu dianggap sebagai pusat atau kota terbesar
berkumpulnya orang-orang musyrik, orang-orang kufar dari kalangan Quraisy dan selain mereka. Ya, padahal kita tahu kota Mekah itu kota Mekah itu dan Masjidil Haramnya adalah peninggalan dari Nabiullah siapa? Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam. Namun berlalunya waktu, anak keturunan mereka merubah agama tauhid dengan syirik. Yang awalnya Mekah pusat tauhid yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, lalu berubah menjadi pusat kesyirikan. Sampai di Masjidil Haram, di Ka'bah itu dipenuhi dengan berhala-berhala. Itu sebelum Nabi SAW diutus. Jadi bisa kita simpulkan, Mekah ketika Nabi SAW diutus itu menjadi pusatnya kesyirikan, pusat berkumpulnya orang-orang musyrik. Namun di tahun ke-8 Hijriah Allah memberikan anugerah kepada kaum muslimin menaklukkan kota Mekah. Perlahan-lahan berhala-berhala dihancurkan, disingkirkan, dan Mekah kembali menjadi kota at-tauhid. Wa bi fathi Makkah aqbalat wufudul Arabi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil Madinah. Maka dengan dibukanya kota Mekah ini, maka utusan-utusan bangsa Arab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja. Maka masuklah manusia ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila datang pertolongan dari Allah dan fath, yaitu dibukanya kota Mekah, dikuasainya kembali kota Mekah oleh umat Islam, maka engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Maka sucikanlah dengan memuji Tuhanmu dan istighfarlah, karena sesungguhnya Dia Maha Penerima taubat. Jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Mekah sudah dikuasai kembali oleh umat Islam, barulah utusan-utusan dari bangsa-bangsa Arab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya nama Islam ini sudah dikenal, diperhitungkan. Tapi karena kondisi kaum muslimin dan orang-orang Quraisy yang belum kunjung reda, jadi mereka itu perang terus. Jadi belum aman kalau sekiranya ada utusan dari sebagian kabilah di satu negeri Arab itu yang mau mencari tahu tentang Islam, yang mau untuk menerima dakwah Islam, itu belum kondusif. Karena perang masih berkecamuk. Apalagi Mekah masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Tapi begitu Mekah jatuh di bawah Nabi SAW, di bawah kekuasaan Nabi dan para sahabatnya, nah berarti situasi sudah kondusif. Ya, nah disitulah mulai dakwah Islam besar-besaran tanpa ada halangan, bahkan mereka-mereka yang dari luar Mekah yang datang kemana? Ke kota Madinah, karena Nabi tinggal di kota Madinah. Jadi setelah Fatu Mekah, Nabi tidak tinggal di kota Mekah. Setelah Fatu Mekah, Nabi kembali ke kota Madinah. Tetap pusat kepemimpinan Islam ada di kota Madinah. Cuman Mekah sudah takluk, sudah ada pemimpin perwakilan kaum muslimin yang menguasai kota Mekah. Nah, ketika sudah kondusif antara Mekah dan Madinah, baru utusan-utusan dari bangsa Arab mendatangi Nabi SAW. Nah, disitulah tersebarnya Islam besar-besaran yang digambarkan oleh Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Poin ke-14, wa fi sanatil ashirati hajjatal wada, pada tahun ke-10 Hijriah maka beliau haji dengan haji perpisahan. Bahkan ini haji pertama dan terakhir. Wa khataba khutbatan jalilatan, maka beliau berkhutbah saat haji tersebut dengan khutbah yang mulia. Tu'addu min atwali khutbatin, atau tu'addu min atwali khutabihi,
Dan khutbah Hajjatul Wada itu dianggap sebagai khutbah yang paling lama yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsariha isti'aban li umuriddin wa ahkamihi wa syara'ihi. Dan khutbah yang paling banyak mencakup pembahasan tentang perkara-perkara agama, hukum-hukumnya dan syariat-syariatnya. Ya, khutbah al-wada, hajjatul wada dan khutbatul wada. Ya, khutbah pada haji perpisahan. Wallahu alam, saya lupa berapa jumlah kaum muslimin yang hadir ya. Yang jelas itu haji terbesar ya, yang pernah dihadiri oleh kaum muslimin bersama dengan Nabi SAW. Karena di tahun ke-9 Hijriah itu Nabi SAW mengutus Abu Bakar untuk datang ke kota Makkah. Kalau nggak salah juga melaksanakan ibadah haji. Tapi kan tidak bersama Nabi SAW. Tidak bersama Nabi SAW. Makanya yang ikut tidak sebanyak ketika Nabi SAW haji. Ya, jadi menjelang berangkatnya Nabi SAW haji itu sudah menyebar. Tahun ini Nabi mau haji. Akhirnya mereka apa? Datang dari segala penjuru negeri yang sudah terkena dakwah Islam untuk berhaji bersama Nabi SAW. Dan itu menjadi haji perpisahan Nabi SAW. Dan saat beliau berada di padang Arafah, ya saat wukuf di Arafah, beliau berkhutbah. Ini termasuk di antara sunnah yang dilakukan ketika wukuf di Arafah, yaitu pemimpin rombongan, pemimpin jamaah haji itu berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Ini terjadi setiap tahun. Kalau kita lihat siaran langsung ya di kota Mekah saat wukuf di Arafah, maka pasti ada Amirul Hajj, pemimpin haji, yang itu merupakan para masyayikh kita, para ulama kita, melakukan khutbah yang disampaikan di hadapan seluruh jamaah haji. Nah, saat itu Nabi SAW berkhutbah dan menyampaikan khutbah yang paling panjang, yang paling mencakup permasalahan agama. Taib. Poin yang ke-15. Wa qala al-muallif rahimahullah wa fi ats-tsani 'asyar Rabi'inil Awwal. Maka pada tanggal ini ya, tanggal ke-12 bulan Rabiul Awal minas sanatil hadiyata asyrata, di tahun 11 Hijriah, tuwfiya sallallahu alaihi wasallam ba'da maradin asabah. Wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sakit yang menimpa beliau. Ya, wa dufina fi baitihi, lalu beliau dimakamkan di rumah beliau. Termasuk di antara syariat Allah, para nabi itu dimakamkan di tempat di mana ia meninggal. Dan Nabi meninggal di hijrahnya atau di hujrahnya Aisyah, kabarnya Aisyah, maka Nabi SAW pun dimakamkan di sana. Wa huwa al-ana yaqa'u dhimna tawsi'atil Masjidin Nabawi asy-Syarif. Dan makamnya Nabi SAW sekarang ya terdapat di tengah-tengah pelebaran Masjid Nabawi. Karena dulu kamarnya Aisyah bukan berada di dalam Masjid Nabawi. Tapi karena ada perluasan yang juga sebelumnya pernah diingkari oleh para ulama, pemimpin saat itu, akhirnya apa? Kamarnya Nabi itu masuk ke dalam perluasan Masjid Nabawi. Dan tidak mungkin ya untuk dibongkar. Nah, adzan dulu ya, sudah adzan. Kurang satu poin, insya Allah kita lanjutkan setelah adzan biidznillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi poin yang ke-16. Qala al-mu'allif rahimahullah wa min hayatihi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan ilman wa amalan. Dan dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, baik secara ucapan, perbuatan, ilmu dan amalan, wasalana dinul Islam, wasalana dinullahi subhanahu al-Islam. Akhirnya Islam sampai ke kita. Dimulai dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan wahyu, lalu beliau mendakwahkan Islam, baik dari segi ucapan maupun perbuatan, baik dari segi ilmu dan pengamalan. Akhirnya Islam sampai ke kita. Wa bi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam takunul hidayah. Maka dengan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, disitulah pintu hidayah. Wa yakunul fauzu wal falah. Dan disitulah kita akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Qala Allah subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti'u tahtadu. Dan jika kalian mentaatinya, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Intah, selesailah pembahasan tentang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sejarah singkat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditutup dengan ayat wa in tuti'u tahtadu. Dan jika sekiranya kalian mentaati beliau, kalian akan mendapatkan hidayah. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepadaku, maka dia enggan masuk surga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bagian ketiga di dalam kitab ini, yaitu tentang al-Islam, agama Islam. Baik, sampai sini barangkali sebelum kita tutup ada yang ditanyakan. Tafadhol, silakan. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan ya dari pertemuan sebelumnya, dua pertemuan terakhir ini membahas tentang sirah nabawiyah secara singkat. Tentu saja ini belum mencakup banyak kisah-kisah yang menakjubkan yang lain ya. Bagaimana tidak, 23 tahun yaitu Nabi SAW menjadi Rasul, mengemban amanah risalah, maka tentu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Namun di sini Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah berusaha untuk menyingkatnya dengan sesingkat-singkatnya, sehingga ya bisa kita katakan pelajaran sirah nabawi itu bisa kita lahap dalam dua pertemuan. Ya, paling tidak secara garis besar kita tahu itulah sejarah kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Baik, jika tidak ada yang disampaikan, mungkin kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.